Ini semua dilakukan karena seseorang menganggap itu adalah perbuatan baik. Dan kebanyakan teman-teman kita ini, semoga Allah berikan hidayah, mereka menyangka mereka sedang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu semuanya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan ajaran yang dia inginkan. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW menutup hidupnya, ditutup dengan nafas yang terakhir, itu beliau sudah menyampaikan semuanya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada satupun di antara sahabat setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW kemudian menambah-nambah ajaran beliau SAW. Banyak orang yang tidak faham. Mereka mengatakan buktinya ada sahabat yang melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi tidak contohkan. Padahal yang dimaksud adalah pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ini tidak termasuk dalam larangan karena wahyu sedang turun, agama dalam proses penyempurnaan. Tapi setelah sempurna agama itu tidak perlu sebenarnya orang melakukannya. Kenapa sebabnya? Ya, syaitan menghiasi bagi orang, teman-teman sekalian. Kata ulama, dosa ada dua macam. Ada dosa syahwat dan ada dosa syubhat. Dosa syahwat adalah dosa yang diikuti dengan hawa nafsu, seperti orang mencuri, membunuh, berzina. Itu semua adalah hawa nafsu. Dan ada dosa syubhat. Ini yang banyak orang terjerumus dan dia tidak tahu kalau dia sedang terjerumus. Dia anggap itu ibadah padahal sebenarnya bukan, ya. Termasuk dalam pelanggaran adalah melakukan apa yang baginda Nabi Muhammad SAW tidak ajarkan. Saya kasih contoh begini, teman-teman. Kalau anda berkata maulid ini memperingati hari lahirnya atau hari matinya seseorang adalah hal yang boleh-boleh saja karena itu baik, teman-teman. Seperti anda sedang kerja di satu perusahaan. Kita kerja di satu perusahaan. Perusahaan punya peraturan-peraturan. Kita masuk misalnya building itu ada 10 tingkat, rapi, bersih. Kita sebagai pegawai ingin berbuat perbuatan yang kita lihat baik, tapi perusahaan tidak suruh. Seperti misalnya kita membeli kembang, kita taruh kembang di pintu utama masuk kantor. Pemilik perusahaan tidak mau itu. Kalau dia mau, dia sudah taruh kembang. Niat kita baik. Atau kita merombak settingan yang ada di kantor yang sudah ditaruh, meja, komputer, atau lampunya kita ganti warnanya, atau kita ubah settingannya. Saya yakin pemilik perusahaan tidak akan setuju walaupun itu niatnya baik. Itu rasional sekali. Bagaimana dengan orang yang sudah Allah sempurnakan agamanya lalu dia buat-buat dengan alasan itu baik. Walaupun bunga tadi wangi, walaupun settingan itu bagus, yang punya nggak mau, gitu kan? Kalau dia mau dia sudah suruh, dia bisa suruh. Allah subhanahu wa ta'ala maha sempurna. Dan Allah sudah turunkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sudah sempurnakan agama kalian. Enggak butuh lagi tambahan. Kata Ibnu Katsir, kata para ulama tafsir, menandakan orang Islam tidak butuh lagi ajaran apapun. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan nikmatku akan aku sempurnakan. Maknanya kalau kalian yakini dan jalankan agama kalian yang sudah saya sempurnakan. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha kalau kalian beragama Islam. Dengan Islam aku akan terima, selain Islam aku tidak akan terima. Itu maknanya. Jadi tidak perlu tambah-tambahan, teman-teman sekalian. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa anda lakukan? Apa maunya gitu loh. Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi nggak pernah lakukan, para sahabat tidak pernah lakukan. Sampai saya pernah berkata kepada beberapa teman yang sudah sampai pada level ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mereka masukkan, saya bilang, akhi, tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabi'in, 4 orang imam saja, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ada enggak satu saja statement mereka yang suruh buat maulid? Coba datangkan kepada saya. Tidak pernah ada, satu pun tidak ada statement mereka. Dan itu muncul justru setelah mereka meninggal. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah, Imam Malik meninggal 179 Hijriah, Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Ahmad meninggal 240 Hijriah. Itu munculnya maulid di tahun pas Imam Ahmad terakhir tuh, 10 tahun sebelum meninggal, 230 Hijriah, oleh orang-orang Syiah yang ada di Mesir. Itu mereka lakukan. Karena mereka mau mencontohi ya yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Banyak orang bilang ini kan cuma untuk syiar. Syiar akhi, sampaikan sejarah Nabi Muhammad SAW. Sampaikan majelis ilmu, bukan dengan membuat-buat yang Nabi kita tidak lakukan, gitu kan? Saya sudah kasih contoh tadi di perusahaan, walaupun kita dekat dengan seseorang pimpinan perusahaan pun tidak mungkin kita bisa melanggar apa yang dia inginkan. Harus mengikuti apa yang dia titahkan, gitu kan? Seperti itulah memahaminya.
Dan segala macam jenis-jenis perbuatan saya tidak rinci satu persatu teman-teman sekalian. Saya sarankan jadikanlah Nabi Muhammad SAW betul-betul sebagai kiai Anda. Kalau mau kerjakan sesuatu tanya, Nabi Muhammad SAW kerjain nggak? Kalau enggak cukup. Kita nggak lebih pintar dari Nabi SAW teman-teman. Dan beliau diutus untuk dicontohi. Yang diperintahkan saja sudah padat, sudah banyak. Untuk apa buat-buat lagi? Udah banyak gitu kan? Dan anehnya teman-teman yang buat acara maulid ini subhanallah banyak sunnah Nabi yang ditinggalin. Banyak, melimpah sunnah Nabi nggak dikerjakan. Banyak sekali, kita temukan kukunya masih panjang, hal yang kecil. Istrinya belum pakai jilbab, dia masih belum datang ke masjid sholat 5 waktu, banyak. Rame-ramein aja pada saat acara itu saja, itu pun tidak ngerti apa itu acara. Datang baca salawat, berdiri tengah-tengah, padahal dianggap ruhnya Nabi SAW sedang lewat tuh. Itu keyakinan mereka itu. Coba tanyain gitu kan, memang sudah begitu. Jadi tidak cukup dengan kata-kata baik. Mohon maaf, saya katakan ini dengan teman-teman yang melakukan perbuatan-perbuatan yang Nabi SAW tidak perintahkan. Anda sama saja sedang mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih ngerti daripada Anda. Nabi SAW tidak perintahin kita kerjain, jadi kita lebih ngerti dong dari Nabi. Gitu kan? Padahal kita disuruh menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan. Yang disuruh saja, jangan tambah-tambah, cukup. Cukup. Dan yang tidak dicontohkan sama, jangan juga dilakukan. Karena Nabi SAW bukan orang yang tidak tahu, orang yang tahu, semua dipandu kan. Berarti di sini masuk dalam mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang dan yang tidak dicontohkan. Karena di sini dilarang itu bisa Nabi SAW larang atau Nabi SAW sengaja tidak lakukan untuk menunjukkan kalau itu tidak boleh. Kan seperti itu. Semoga Allah berikan hidayah. Di antara ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah bulan Rabiul Awal merayakan maulid. Kalau ada orang mengaku ahlu sunnah tapi tidak mau maulid, itu berarti sunnah abal-abal alias aliran wahabi. Kalau mereka bilang maulid gak ada dalilnya, minta berapa dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah, lakukan peringatan pada mereka tentang hari-hari Allah. Apa yang dimaksud peringatan hari-hari Allah? Kata para ulama salaf ditafsirkan bi ayyamin an'amallahu alaihim fiha, ingatkan mereka dengan hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan pada mereka. Maulid Nabi, perayaan maulid ini ada kenikmatan besar yang agung bagi kita, yaitu lahirnya Rasulullah. Sekarang ini saudara, kalau gak ada maulid bahaya. Mengapa? Kalau ulama dulu ditanya tentang dalil maulid, sebagian ulama menjawab pakai ayat Al-Quran, wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak, semuanya kami ceritakan dari kisah-kisah para rasul, yaitu kisah-kisah yang dapat meneguhkan hati kamu. Artinya apa? Kata para ulama, Rasulullah itu di dalam berdakwah menghadapi tantangan, menghadapi gangguan, menghadapi rintangan. Maka di dalam Al-Quran Allah banyak mengisahkan kisah-kisah para rasul, di mana para rasul dulu juga menghadapi rintangan, gangguan, dikejar-kejar akan dibunuh. Tujuannya apa? Hati Rasulullah semakin kuat melanjutkan dakwahnya. Kata para ulama, Rasulullah aja perlu penguatan, apalagi kita. Ini dulu. Kalau sekarang lebih dari itu saudara. Sekarang ini kalau orang itu tidak mengetahui kisah-kisah Rasulullah, bukan perjuangannya tidak kuat, tapi bisa-bisa terpengaruh dengan aliran baru, bisa-bisa keluar dari Islam, bisa-bisa imannya ambruk. Na'udzubillah min dzalik. Karena orang-orang di luar ahlus sunnah, ketika bulan maulid orang-orang mengagungkan Rasulullah. Ini ada orang-orang yang merendahkan Rasulullah SAW. Ini kemarin ya bulan maulid, ada orang ngomong apa? Merendahkan Siti Khadijah, merendahkan sahabat Sayyidina Umar, merendahkan Abu Hurairah, merendahkan agama Islam. Ini namanya apa? Mengajak umat Islam ini keluar dari agama. Na'udzubillah min dzalik. Makanya perlu peringatan maulid. Ini pertama.
Kemudian ini dalil maulid. Kemudian amalan-amalan yang lain itu ada dalilnya semua. Apakah tahlil, apakah kenduri, zikir bersama, ada dalilnya. Kalau ada orang bilang mana dalilnya? Siapa yang biasanya tanya mana dalilnya? Wahabi. Ya mereka gak tahu memang, makanya selalu tanya mana dalilnya. Kalau kita gak tanya langsung mengamalkan. Mengapa? Dalil itu urusan abu-abu, urusan guru-guru, dan sudah selesai. Nggak perlu dihadap, nggak perlu dipersoalkan. Ini masalah Taib, sekarang bagaimana dengan Maulid Nabi Muhammad SAW? Apakah Maulid Nabi Muhammad bid'ah atau tidak? Ini pembahasan yang ditunggu-tunggu teman-teman. Ayo kita sepakat dulu teman-teman bahwa Maulid Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad, dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, dan tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, dan tidak pernah dilakukan oleh para tabi'i at-tabi'in. Tetapi apakah Nabi Muhammad tidak ada perhatian sama sekali terhadap hari kelahirannya? Tidak. Nabi Muhammad memperhatikan hari kelahirannya, tetapi dengan cara yang berbeda. Ketika Nabi Muhammad ditanya, kenapa puasa hari Senin? Nabi Muhammad menjawab, "Hadza yaumun wulidtu fi." Ini hari kelahiranku. Rasulullah merayakan hari kelahirannya setiap minggu, bukan setiap tahun, dengan puasa. Dan kalau kita mikir-mikir teman-teman, sebenarnya para sahabat tidak membutuhkan maulid. Maulid itu acara untuk ingat Nabi Muhammad, untuk baca sirah Nabi Muhammad, baca syama'il Nabi Muhammad. Nuansa atau suasana kenabian masih ada. Untuk apa mereka membutuhkan maulid ya? Pas waktu tabi'in juga, walaupun Nabi Muhammad sudah meninggal pas waktu tabi'in, tetapi suasana kenabian masih ada. Di setiap desa kecil ada puluhan muhaddits teman-teman. Di zaman kita ini, kita berapa miliar? Coba teman-teman hitung sendiri ya. Ada berapa muhaddits? Sedikit sekali. Di sana, waktu itu, di setiap desa ada puluhan muhaddits teman-teman. Tetapi setelah 3 generasi yang terbaik, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'in, umat mulai lalai. Makanya mereka membutuhkan satu hari di mana mereka ingat Nabi Muhammad SAW, di mana mereka pelajari tentang sirah Nabi Muhammad SAW, di mana mereka pelajari syama'il Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana gitu, kita misalnya kerja setahun, kita butuh 1 minggu untuk liburan misalnya, kita butuh 1 minggu untuk refreshing. Maulid juga sama. 1 tahun kita lalai dengan dunia, sibuk dengan dunia. Ada 1 hari di mana kita khususkan untuk membaca sirah Nabi Muhammad, khususkan untuk zikir, khususkan untuk membaca syama'il Nabi Muhammad SAW. Mungkin teman-teman ada yang bakal bertanya, teman-teman yang mau diskusi, bukan yang saling menyerang ya. Ada teman-teman yang bertanya, sebenarnya kita harus ingat Nabi Muhammad setiap hari, bukan di 1 hari saja. Dan jawabannya, saya setuju. Betul, kita harus ingat Nabi Muhammad setiap hari. Tetapi bagaimana kalau memang ini kondisi kita? Memang ini kondisi masyarakat? Memang ini kondisi umat Islam? Lalai. Jadi nggak apa-apa kalau ada 1 hari di mana kita membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Mungkin juga ada yang bakal bertanya, tetapi kalau memang mau 1 hari untuk ingat sirah Nabi Muhammad SAW, kenapa di hari kelahiran? Kenapa bukan di hari lain saja? Kenapa mengkhususkan hari kelahiran? Dan jawabannya, emang siapa yang bilang kalau di hari lain tidak ada kajian sirah? Emang siapa yang bilang kalau di hari lain tidak ada kajian syama'il? Coba masuk masjid manapun di seluruh dunia, pasti sepanjang tahun selain hari Maulid pasti ada kajian syama'il, pasti ada kajian sirah Nabi Muhammad SAW. Mungkin antum yang perlu cari kajiannya, bukan hanya di Maulid. Mungkin juga ada yang bakal bertanya, tetapi acara Maulid ini penuh dengan musik, ya, musik yang haram. Bagaimana itu? Jawabannya, musik itu masalah khilafiyah. Jika antum menganggap musik itu haram, atau antum mengikuti pendapat bahwa musik itu haram, maka jangan ikuti acara maulid yang ada musiknya. Salahkan musiknya, jangan salahkan maulidnya ya. Kemudian mungkin juga ada yang bakal bertanya, Ustaz, maulid itu kadang-kadang penuh dengan ikhtilat, campur antara laki-laki dan perempuan, ikhtilat yang Allah tidak ridai. Jawabannya, ikhtilat itu haram di luar maulid dan di dalam maulid, di waktu maulid dan di luar waktu maulid teman-teman. Maka jauhi ikhtilat ya. Kalau ada acara maulid yang ada ikhtilatnya, tidak usah didatangi ya. Dan salahkan ikhtilatnya, jangan salahkan maulidnya.
Mungkin juga ada yang bakal bertanya, tetapi Ustaz, maulid itu bid'ah ya, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in, tidak pernah dilakukan oleh para tabi'in. Dan ini jawabannya, ulangi video ini dari awal, ulangi kajian ini dari awal. Sudah kita jelaskan apa itu istilah bid'ah, teman-teman. Kalau antum mau tinggalkan segala hal yang merupakan bid'ah baik, maka tolong tinggalkan pembagian Al-Quran juz, rub', hizb. Karena di zaman Rasulullah tidak ada. Jika antum mau meninggalkan segala hal yang merupakan bid'ah baik, maka jangan baca Al-Quran di mushaf lagi. Karena di zaman Rasulullah Quran belum dibukukan. Mungkin antum bisa baca di papan, atau bisa baca di kulit binatang, atau bisa baca di tanah keras, atau bisa baca di fasilitas lain yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika antum mau meninggalkan semua bid'ah baik, maka tolong jangan baca Al-Quran dengan harakat, jangan baca Al-Quran dengan niqat, karena harakat dan niqat itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika antum mau meninggalkan semua bid'ah yang baik itu, tolong jangan pelajari ilmu tajwid, karena ilmu tajwid tidak pernah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya syabab, perlu sekali kita mengetahui istilah bid'ah itu seperti apa sebelum kita terlanjur membid'ahkan dan cap ahlul bid'ah atau ahli bid'ah, teman-teman. Kesimpulannya dari kajian hari ini, menurut Uma, berdasarkan apa yang Uma pelajari dan berdasarkan apa yang Uma yakini, perayaan Maulid itu boleh dilakukan asal mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan merayakan Maulid dengan joget-joget. Ini tidak sopan terhadap hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan merayakan Maulid dengan ikhtilat, campur antara laki-laki dan perempuan, ikhtilat yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridai. Ini pasti Nabi Muhammad tidak senang dengan ikhtilat ini. Jika Maulid itu bikin antum merasa lebih sayang terhadap Rasulullah SAW, lebih dekat, lebih mengetahui sirahnya, lebih mengetahui syama'ilnya, maka silahkan rayakan Maulid. Tetapi di waktu yang sama syabab, Uma tidak pernah melarang berbeda pendapat. Saya mengakui kalau ada banyak ulama yang besar yang menganggap Maulid itu bid'ah, makanya saya tidak pernah larang orang yang beda pendapat. Kalau antum beda pendapat, ya silahkan. Ada banyak ulama yang menganggap Maulid itu bid'ah. Itu benar, informasi ini benar. Dan ada banyak ulama lain juga yang menganggap Maulid itu hal baik yang boleh dilakukan. Ini masalah fiqih, boleh kita berbeda pendapat. Ini masalah khilafiyah. Ayo kita pelajari fiqih, berdiskusi, fiqih berbeda pendapat. Jangan asal keburu caci maki. Jangan saling merendahkan, jangan saling menghina, merendahkan, caci maki. Itu ajaran siapa? Itu bukan ajaran Islam. Ini bukan ajaran agama apapun di dunia. Jika ada yang menolak Maulid dengan alasan menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW, silahkan tolak, tapi tolak dengan sopan. Jangan caci maki, jangan merendahkan, jangan menghina. Apakah Rasulullah SAW bakal senang antum menjaga sunnahnya dengan caci maki, dengan hina, dengan merendahkan orang? Pasti Rasulullah tidak bakal senang dengan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna." Katakan yang baik kepada manusia. Perhatikan teman-teman, kata an-nas di sini bukan muslim. Katakanlah yang baik kepada semua manusia, bukan hanya yang muslim. Kalau ada yang menyembah berhala, kalau kita berbicara sama dia, kita diperintahkan untuk katakan yang baik juga. Kalau ada yang dari agama lain, kita diperintahkan untuk katakan yang baik juga, teman-teman. Apalagi dengan saudara muslim yang hanya beda pendapat, bukan beda pendapat dalam masalah besar, tetapi beda pendapat dalam masalah khilafiyah. Pasti harus katakan yang baik. Betul kan? Ini pesan saya, teman-teman. Semoga insyaAllah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga persaudaraan, teman-teman. Dan ketahuilah bahwa ini masalah khilafiyah. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.